Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur, bersatu hati untuk kita boleh memberi yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Setiap pagi boleh kita nikmati. Haleluya, mari siapkan hati kita. Kita mau beri persembahan, syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hati yang penuh rinduan akan Engkau, seperti rusa yang haus akan air, demikian hati kami, demikian jiwa kami, rindu jamahan-Mu, rindu lawatan-Mu terjadi atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sebab takkan pernah kami bawa selain yang terbaik Tuhan. Bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu.
Saat ini biar namamu saja yang ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau Allah yang layak terima pengagungan, penghormatan di tempat yang tertinggi. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau Allah yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kami. Terima kasih Kau terus berhadiran di tempat ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami seperti yang di sorga. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya. Boleh beri salam buat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik.
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi
Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dalam duka Engkau hadir, dalam suka Engkau hadir. Saat kami lemah, Engkau mampu kembali menguatkan kami. Saat aku terjatuh, Engkau kembali mengangkat hidup kami. Tidak pernah membiarkan kami sedetik pun, Tuhan, untuk terpisah dari-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau hadir dalam cerita hidupku, dan semua di hadapan-Mu menjadi indah. Sekalipun pahit menjadi manis, sekalipun berat menjadi ringan, sekalipun gelap menjadi terang, karena Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau terang dalam hidup kami, Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Ialah langkah hidup kami merupakan ketaatan. Ketaatan di hadapan-Mu untuk terus mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Percaya Tuhan itu baik? Amin. Puji Tuhan. Selamat datang Pak J. Ya. Oma, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin berpantun dulu ya. Ya, pantun dulu. Ke Tawangmangu membeli buah. Asik gak? Ya. Ke Tawangmangu membeli buah. Buah dibagi, jangan disimpan. Harus dibagi, jangan disimpan. 1 minggu sudah kita berpisah. Dan hari ini kita bertemu di rumah Tuhan. Amin. Bisa beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Naik kereta ke kota Padi, jauh amat ya. Naik kereta ke kota Padi. Mangga kweni matang di dahan. Ya. Menjadi tua itu sudah pasti. Ya. Jadi tua itu sudah pasti. Tapi untuk tetap melayani itu adalah pilihan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, banyak pilihan ya. Kalau sudah tua wah seleren baik. Momong putu mungkin begitu. Ada yang begitu kan? Ya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, melayani adalah pilihan. Sampai akhir hidup tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hidup adalah kesempatan, tema khotbah, tema renungan kita, gereja kita di bulan September. Puji Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Ya, setiap kesempatan yang Allah berikan banyak yang bisa lakukan, dan orang dunia bisa lakukan macam-macam kesempatan, dilakukan macam-macam, bisa negatif, bisa positif. Ya. Tetapi tema kita minggu ini, minggu yang ketiga adalah memanfaatkan waktu sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Jadi setiap waktu yang Allah berikan, setiap kesempatan yang Allah berikan sebagai anak-anak Bapa, karena Bapa kita adalah Bapa yang maha baik, maka setiap kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk kita mengerjakan yang namanya kebaikan, berbuat baik, tidak ada ruginya. Puji Tuhan. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Allah. Karena itu perhatikanlah dengan saksama
Bagaimana kamu hidup? Ya, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Jangan seperti orang bodoh, tapi sebagai anak-anak Tuhan harus sebagai orang yang bijaksana. Dan terusnya ya, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada, yang Allah telah berikan bagi saudara. Untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan. Kita baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bebal. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya setiap saat, setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita kerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Bukan maunya kita sendiri, bukan kehendak kita sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk mengerti kehendak Tuhan, jangan bodoh, jangan goblok, jangan bebal, tapi hendaklah engkau menjadi orang yang arif. Nek basa Jawane atine menep. Amin. Nek wong manahipun sampun menep, menika saged mangertos kersanipun Gusti. Menep. Ya. Air kalau menep jadi jernih, di dalam kelihatan. Ya. Hati kalau menep bisa mengerti kehendak Tuhan. Saged nampi ingkang dados kersanipun Gusti. Puji Tuhan. Hidup adalah kesempatan, puji Tuhan. Supaya kita arif, bijaksana. Orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang memanfaatkan waktu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu orang arif. Ya. Orang bijaksana menggunakan semua kesempatan yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Coba klik. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dunia berkata time is money, ya enggak? Ya, orang dunia kan waktu adalah uang. Setiap waktu ini berharga. Untuk apa? Untuk cari duit. Ya, nek randi duit susah. Ya. Jadi intinya pokoknya buka mata, ada kesempatan untuk cari duit. Ya. Time is money. No time, no no money. Jadi ya, time is money, no time, no money. Ya. Waktu adalah uang. Kalau nggak punya waktu untuk cari duit, ya nggak ada uang, no time, no money. Ya. Maka itu cewek-cewek yang di pacar, gue kudu tanggap ya. Nah, suatu waktu ceweknya ajak, yo mas ngehik, gitu. Ya, yo mas ngehik. Gitu. Nek rasalah, yo mas dolan taung mangu, gitu. Ya. Ternyata cowoknya nggak ada waktu dek, no time. Mesti langsung merongkol, wah anak waktu gua aku, wis ra tresno piye kan, mungkin begitu. Ya. Saudara harus tanggap, ya. No time, no money. Jadi nek kondo no time dek, belum ada waktu, alias bokeh. Nek lagi bokeh aja dipaksa, go isin. Ya. Jadi no time, no money. Jadi nek no time dek, seumben bae. Tegese lagi bokeh bukan karena cinta. Ya. Tetapi Alkitab, orang yang percaya kepada Tuhan, waktu adalah anugerah. Bisa amin kan? Bisa mengaminkan? Waktu adalah anugerah. Waktu adalah pemberian Allah.
Waktu adalah kesempatan yang Allah berikan bagi kita, umat manusia, untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya, tuh. Jadi, kenapa waktu itu anugerah? Karena waktu inilah yang Allah berikan kepada semua manusia sama rata. Bayi ya 24 jam. Betul enggak? Cah enom ya 24 jam. Orang tua juga 24 jam. Tidak ada sing iki 12 jam bae, iki 17 jam, tidak ada, saudaraku. Semua rata. Tuhan beri kesempatan sama. Itu anugerah. Ya. Jadi kita harus mensyukuri dan kita harus berpegang teguh bahwa waktu itu adalah anugerah. Selama Allah memberikan waktu kepada kita untuk kita menggunakan anugerah itu dan menikmati anugerah itu. Karena waktu itu adalah anugerah. Jadi semua diberi waktu yang sama. Tuhan beri hujan untuk orang jahat, juga untuk orang baik. Ya. Tuhan beri matahari bersinar untuk orang benar dan juga untuk orang tidak benar. Semua sama. Ya. Kesempatannya sama. Yang menjadi persoalan, yang menjadi berbeda adalah setiap kita yang menggunakan kesempatan itu. Ada orang yang menggunakan kesempatan selama hidupnya sungguh-sungguh, dia menjadi orang yang berhasil. Ya. Tapi ada orang yang membuang-buang kesempatan, membuang waktu, saudara-saudaraku, tidak menghargai waktu. Sehingga banyak kali waktu terbuang. Ya. Waktu digunakan untuk kehidupan yang sia-sia. Sehingga akhirnya menjadi orang yang tidak sukses. Ya, menjadi orang yang tidak sukses. Ya. Semua diberi waktu yang sama. Untuk menggunakan waktu itu adalah pilihan. Sebagai orang yang percaya, orang yang bijaksana, kita harus memilih sebagaimana tema kita minggu ini adalah setiap kesempatan yang Allah berikan untuk kita kerjakan. Apa? Menyampaikan, melakukan kebaikan. Hidup jadi berkat. Ya, klik. Ya, puji Tuhan. Oleh karena waktu itu adalah anugerah, maka temukanlah anugerah itu, saudaraku. Saudara menemukan anugerah itu terlebih dulu. Ya. Sebelum menggunakan waktu, kita harus menemukan apa itu anugerah, saudara-saudaraku. Ya. Anugerah. Yang penting untuk orang lapar apa, Bapak Ibu? Yang penting untuk orang lapar apa? Apa? Makan. Ya toh? Yang penting untuk orang lapar itu apa? Makan. Yang penting untuk orang haus, ya minum. Ya. Yang penting untuk orang susah, penghiburan. Mbok kae edit sak karung nek atene ora ijik, ya tetap susah, saudaraku. Ya penghiburan. Ya. Untuk orang yang kehilangan, yang penting untuk orang kehilangan apa? Orang kehilangan pentingnya apa? Ditemukan lagi kan, pulih ditemukan. Nah itu kehilangan, yang penting itu ya itu ketemu, saudaraku. Nah ketemu ya senang, saudaraku. Itu jawabannya. Jadi orang yang kehilangan jawabannya adalah diketemukan. Bukankah manusia sejak jatuh dalam dosa mereka kehilangan anugerah Tuhan? Ya. Manusia pertama hidup dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam yang namanya kekekalan. Ya. Jadi Adam itu kumpul dengan Gusti Allah, ya, dalam kekekalan, ya, langgeng dan mulia, kudus, menikmati kebahagiaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi tragedi Taman Eden telah terjadi, dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu mereka jatuh dalam dosa. Ya. Tuhan memberi angger-angger, jikalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, waktu Adam makan mati enggak? Enggak mati, saudaraku.
Waktu Hawa dan Adam makan buah larangan itu langsung mati apa enggak? Enggak mati, saudaraku. Sedangkan Tuhan berkata, waktu kamu makan, kamu akan mati. Loh, apa Gusti Allah enggak benar? Paling betul, saudaraku. Mati di sini memang pasti mati, tetapi yang dimaksud Tuhan, ya, waktu kamu makan, kamu kehilangan kekekalan, ya. Jadi manusia waktu jatuh dalam dosa, dia telah kehilangan kekekalan, saudaraku. Jadi itulah mati. Kehilangan kekekalan itu mati. Kapan? Sudah punya umurnya masing-masing. Adam 900 tahunan. Metusalah 969 tahun, umurnya tua banget, saudaraku. Ya. Tapi tetap mati. Artinya dia kehilangan kekekalan, dia masuk dalam kefanaan, dan di dalam kefanaan itu tidak ada kelanggengan, semua serba terbatas. Dan umur manusia punya batasnya, sampai titik jam kehidupan telah berhenti, namanya mati. Selama jamnya masih putar aja hidup, saudaraku. Tapi kalau sudah, teklek, detik, hilang, jantung enggak berdenyut lagi, napasnya juga enggak ada, mati. Ya. Jadi kehilangan kekekalan. Ya. Manusia kehilangan kekekalan, dia terbuang, dia umur hidupnya terbatas menghadapi semua hal-hal yang terbatas. Ya. Sebab itu, untuk kita kembali menikmati anugerah pemberian Allah, kita harus mengerti, kita harus dikembalikan terlebih dahulu, kita harus dipulihkan, namanya anugerah. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, anugerah Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya ada satu jalan kembali kepada hidup kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada agama yang mengajarkan kita kembali ke hidup kekal. Tidak ada. Ya, adanya adalah kowe ngene yo, engko ben ngene, kowe ngene yo, kowe ben ngene, ben berkenan kepada Tuhan. Nabi-nabi hanya menganjurkan, nabi-nabi hanya menganjurkan, nabi-nabi hanya menganjurkan. Dia bukan jalan. Ya, dia bukan hidup kekal. Tetapi jelas di dalam Kristus, dosa upahnya maut, terbuang, terhilang dalam penghukuman Allah, mati untuk selamanya. Tetapi kasih karunia, anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus. Jadi hidup adalah kesempatan yang diberikan bagi kita untuk kembali menikmati hidup kekal. Tidak ada agama yang lain berbicara hidup kekal, tidak ada. Tidak ada. Agama sebelah kita tidak ada mengatakan hidup kekal, di situ tidak ada. Ya. Yang ada hanya di dalam Alkitab, ya, sebagai Alkitabnya orang Yahudi dan kita sebagai orang Kristen, hidup kekal itu bukan ditemukan di dalam agama, bukan di dalam agama Kristen, bukan di dalam agama yang lain-lain, tapi hidup kekal ditemukan di dalam Yesus. Sebab itu percaya dan terima Yesus dalam hidup saudara, maka saudara akan menikmati hidup yang kekal. Bukan memeluk agama Kristen. Wah, aku wis Kristen, mbahku Kristen, mbah canggah Kristen, udek-udek gantung siwur, anakku ndhisik wong Kristen, enggak kanggo, saudaraku. Sing kanggo buka hati, terima Yesus. Karena hidup kekal itu di dalam Yesus. Jadi yang terima Yesus di bawah kolong langit, di atas muka bumi, tidak ada nama yang lain yang berikan keselamatan kepada manusia, hanya nama Yesus. Berarti panjenengan sampun wonten ing Gusti Yesus menika papan ingkang bener kagem kita sadaya. Kita bukan bangga dengan kekristenan, akeh sing Kristen juga enggak bener, saudaraku. Tapi kalau orang yang ada di dalam Kristus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mesti benar. Bisa bilang amin gede? Amin, ya. Sebab Roh Kudus kalau dia datang, ya, kalau Roh itu datang, yaitu roh kebenaran, namanya aja roh kebenaran. Ya. Akan menuntun kamu kepada segala
kebenaran. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tidak ada orang yang bisa mengikut Tuhan dengan baik. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, waktu kita, anugerah yang Allah berikan untuk kita berjalan di dalam Roh Kudus, kita pasti menjadi baik. Jadi untuk pertama-tama kita harus raih, kita harus temukan hidup kekal. Ya. Jadi untuk datang di dalam dunia yang paling penting saudara-saudara adalah keselamatan saudara. Hidup itu singkat, kematian itu pasti. Untuk itu kita harus menggunakan kesempatan yang terpenting, yang paling utama, yang penting sendiri, yang paling urgent. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita temukan anugerah Allah, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau itu sudah, lainnya berjalan saudaraku. Ya. Ini angka berapa? Angka berapa ini? Bulat 0 ya. Ya. Ini dijajar-jajar, wah tekan Jakarta 000, ada nilainya? Enggak ada saudaraku. Ya. Tapi kalau ada 1 di depan, ya baru bernilai. 1 kasih 01, 10, kasih 01 lagi 100, kasih 0 lagi 1000, kasih 0 lagi 10.000, semua di belakangnya yang mati. Dengan Yesus hidup saudara baru berarti. Bersama dengan Yesus, waktu yang berikan dalam hidup kita, kita pakai untuk kemuliaan Yesus, kita menjadi orang yang berarti. Jangan gampang tinggal ke Gusti Yesus saudaraku. Ya. Jangan gampang tinggal ke Gusti Yesus. Tidak ada di lain tempat, tidak ada. Hidup kekal di lain tempat tidak ada. Ya, Allah yang menyertai manusia secara nyata, secara real, walaupun tidak kasat mata, kita melihat tangannya setiap hari, menuntun kita, memberkati kita, hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Hanya itu aja, saudaraku. Puaslah dengan Yesus. Ya, puji Tuhan. Nyanyian-nyanyian dulu ada. Yesus puaskanku, Dia puaskan jiwaku. Ini lagu jadul saudaraku. Yesus puaskanku, Dia puaskan jiwaku, Dia selamatkan jiwaku dan bebaskan rohku. Yesus puaskan jiwaku. Tidak ada duit puaskanku, duit puaskanku, enggak ada saudaraku. Yang memuaskan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Temukan anugerah. Ya, waktu adalah anugerah daripada Tuhan. Setiap waktu yang diberikan harus kita terima sebagai anugerah Tuhan, sehingga semua waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, temukan, kalau waktu itu anugerah, temukan anugerah itu. Dan kita semua sudah menemukan anugerah hidup yang kekal di dalam Yesus. Yang kedua, puji Tuhan, waktu adalah anugerah, sebab itu hidupilah anugerah Tuhan itu. Hargailah anugerah Tuhan itu. Terimalah anugerah Tuhan itu, kerjakanlah anugerah Tuhan itu di dalam hidup saudara sebagai anugerah yang Allah berikan, sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia atau anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia, semua dimanfaatkan, semua diterima, dikerjakan. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini pengakuan Paulus, ya, kesaksian Paulus. Bekerja lebih keras daripada semua. Ini bukan slogan, ini bukan kesombongan, tapi semua mengakui bahwa Paulus adalah rasul yang bekerja keras lebih daripada semua. Terus, tetapi bukannya aku, diulangi lagi, tetapi bukannya aku, ora iso nggo sore banteng tulang, bukan itu. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seorang yang sangat-sangat rendah hati. Ya.
Oleh karena waktu adalah anugerah, maka hidupilah anugerah itu. Paulus telah menghidupi anugerah Allah di dalam hidupnya. Dia pakai di dalam hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa. Dan dia bekerja lebih keras daripada semuanya. 3 kali melakukan misi ya ke Eropa. Tiga kali melakukan misi. Ya, dan di dalam misi ini banyak hal yang dia alami. Bukan sang enak tok saudaraku. Bahkan mungkin sang enak orang enak saudaraku. Tapi semua enggak enak saudaraku. Ya. Enggak enak tapi dia jalani. Dia lakukan. Ya. Karena dia tahu dia telah diberi kesempatan Allah. Dan kesempatan itu adalah anugerah. Ya. Dia dulu yang penganiaya, dia dulu garis keras, dia dulu penghancur orang-orang Kristen. Ya. Dengan lain kata musuhnya Allah. Tapi waktu ketemu Yesus, hidupnya diubahkan, ya. Kebencian, kedengkian, ya semua lenyap, disiram dengan anugerah ilahi mengalir dalam hidupnya. Anugerah Allah telah mengubah hidupnya. Anugerah Allah telah mengubah hidupku. Aku sangat-sangat merasa hidupku diubah oleh Tuhan. Ya. Aku tidak seperti dulu lagi, tidak seperti dulu lagi. Ya. Banyak orang yang percaya Yesus, hidupnya diubah. Ya. Karena barang siapa ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, sudah berlalu, yang baru sudah terbit, yang baru hadir. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan tambal sulam. Bukan Allah nambal sulam hidup kita, kurang ini ditambal sulam kayak bikin rumah gitu, ini template iki template tambal sulam tidak. Tapi Tuhan mampu mengubah kita, menciptakan kembali sebagai makhluk yang baru di hadapan Tuhan, orang yang baru di hadapan Tuhan, orang yang berkarakter baru di hadapan Tuhan, karena Kristus hadir di dalam hidup kita, Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Itu anugerah Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita jalani. Ya. Paulus katakan, aku bekerja lebih keras. Artinya dia menghidupi, tidak menyia-nyiakan anugerah. Ya. Kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan, harus menggunakan setiap anugerah yang Allah berikan untuk kebaikan, setiap anugerah yang Allah berikan untuk kemuliaan Allah, setiap anugerah Tuhan berikan. Hidup kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan itu enggak perlu gede saudaraku. Ya. Kadang ada diberkati, wah kudu enggak ide sak yuta, ide 3 yuta. Tidak saudaraku, bukan harus materi. Kamu tersenyum aja, saudara telah menyalurkan anugerah Tuhan. Betul enggak? Nah, uang mbok senyumi, iku atine mesti seneng saudaraku. Ya, misalnya saudara bertengkar gitu, walah kayak goding-godingan. Bareng ketemu musuhmu, mesem saudaraku. Enggak tahan saudaraku. Nek musuhmu muni-muni, kowe cepet muni-muni mesti saudaraku. Ning bareng musuh iki ketemu blek mesem. Mbak, mesem. Nyun ngapura ya Mbak melengeh, ora tahan luluh saudaraku, roh eseme. Esem itu membawa damai. Amin. Cepone petuk wong, mau cucu. Umut-umut kau silet pitik, wah wong iki melayu saudara. Ya. Jadi hal-hal yang kecil menjadi berkat itu bukan mesti kudu gede, sok nek gede nek wis aku sugih wis tak ra iso saudaraku. Wong ora nek cukup saudara, nunggu sugih tidak akan jadi berkat nek sugih. Nek makin sugih makin awel saudara. Tapi kalau sejak kecil, sekalipun kecil, pertolongan kecil itu akan bermanfaat dan itu mendidik kita, membiasakan kita dari hal yang kecil ini. Akhirnya dari besar orang yang penuh dengan anugerah disebut the man of gracious. Puji Tuhan. Yesus adalah the man of gracious, orang yang penuh anugerah. Ya. Kita harus juga anak-anaknya harus hidup penuh dengan anugerah. Ya. Puji Tuhan. Penuh dengan anugerah. Sebab itu kita harus menghidupi anugerah Allah itu, saudara. Dihidupi, jadi buat, jadi sia-siakan. Ya. Banyak orang wah nek gandeng wis anugerah wis sak-sake wae. Wah wis anugerah gawe dosa wae. Keliru saudaraku.
Anugerah Allah bukan untuk menghalalkan dosa, untuk membiarkan orang tetap di dalam dosa, tetapi anugerah Allah itu memberi kekuatan kepada kita untuk mengalahkan dosa. Jadi orang yang ada di anugerah Tuhan menjadi aku lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Lebih dari pemenang seperti apa toh? Kadang-kadang kita bayangin lebih dari pemenang yang ngoyo apa toh? Saudara pernah lihat tinju? Tinju naik sampai selesai. Menang namanya apa? Menang angka naik sampai selesai. Sampai 7 ronde, ya 7 ronde, mungsuhe jatuh disebut menang KO, ya. Tok KO. Nah, naik 1 detik begitu tek geletak, ini menang apa saudaraku? Menang apa? Ya menang KO, tetap walaupun detik pertama tuk geletak, ya tetap menang KO. Yang lebih daripada pemenang apa? Loh, nah terus yang lebih daripada pemenangnya ini lagi nongol mungsuhe melayu, saudaraku. Saudara nongol dengan Yesus, setan lari terbirit-birit, itu lebih dari pemenang. Itulah anak-anak Tuhan, itu orang percaya Yesus, meluk Yesus dalam hidupnya dengan sepenuh hati. Saudara lebih daripada pemenang. Sebab itu anak Tuhan itu jangan di genderuwo. Saya dulu boleh omah mesti yang murah-murah, karena omah itu terkenal omah angker. Jadi golek omah angker, kontrak sing omah angker murah, saudaraku. Ya. Tapi pertama-tama berperang dulu, saudaraku, mesti perang. Saya kudu percaya, setan ora doyan, demit ora ndulip, leloro padha lunga, rezekine mesti teko. Ya. Jadi setan ora doyan, saudaraku. Ya. Ya. Saya tinggal di rumah sana walaupun kecil, di belakang tuh dulu randu alas besar, katanya orang situ nggon setan, saudara. Ya, waktu pertama ya tenggeludak dan lain sebagainya nggak masalah. Ya. Ya, saya pernah tidur ada orang cantik di atas kepala saya, ada orang cantik. Sangka iso obah, saudara. Ya. Satu waktu tindian, ya. Perang. Waktu saya tendang bel, yang saya tendang Pak RT, saudara. Jadi Pak RT nggugah aku, opa, kena tendangan saya, saudara. Jadi, gitu. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, nggak medeni, nggak apa-apa. Karena apa? Lebih dari pemenang. Anugerah Allah cukup di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Di dalam Mazmur mengatakan kita dibetengi oleh anugerah Tuhan. Ada beteng, dibetengi oleh anugerah Tuhan. Ya. Tapi ada yang betengi anugerah Tuhan ya di mana-mana ditamengi, saudaraku. Sebab itu sebagai anak Tuhan bersyukur. Hidup kekal sudah kita miliki. Kerjakan anugerah Allah itu dalam hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Berbuat kebajikan, berbuat baik, menolong sesama dan lain sebagainya, saling menolong, itu adalah hal yang sangat memperkenankan hati Tuhan. Coba kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Puji Tuhan. Ya. Jangan begini. Khotbah 9 ayat 10. Tuhan. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. So nek nang gunung mati wis ora enek, ya. Wis ora enek gawe lontong, wis ora enek gawe geprek, wis ora enek gawe apa, di sana wis selesai, sudah leren. Ya. Supaya Tuhan peringatkan selama di dunia ini kerjakanlah, geprek terus disengkut ya. Dan laris dan lain sebagainya. Semua harus kita kerjakan. Kerjakan apa yang dapat ditemukan tanganmu dikerjakan, kerjakanlah yang mendatangkan manfaat. Saya punya istri luar biasa, taklem dewe yang bojoku ya. Ya. Tidak pernah dia tangan ini nganggur, saudara. Nganggure nek ngarep Alkitab. Ya.
dan dengar Alkitab nganggur dia moco. Tapi selama tidak di Alkitab atau tidak berdoa, hari-hari yang lain mesti sing nyungket, sing pokoknya mesti pergi pun pas dia itu nyongket bawa songketane, saudara. Betul. Ya, betul. Bertandang di tempat teman, ya bawa songketan sambil ngobrol ngomong-ngomong, tangannya enggak berhenti, sing nyongket, sing macam-macam. Betul, saudaraku. Tidak pernah dia berhenti. Tidak ada hari yang dia duduk nganggur, enggak ada, saudaraku. Ya. Ya. Kejobong ketaki anak-anak ya, pakai nganggur, saudaraku, ketaki anaknya gitu ya. Ya. Jadi semua dikerjakan. Memang Alkitabiah. Selama yang kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Itu mendatangkan faedah bagi kita sendiri. Puji Tuhan. Harus. Jangan jadi anak Tuhan yang keset. Ya, mbah-mbah kita itu dulu keset karena seperti itu. Garap sawah, bar tandur ya turu, saudara kena wong dhisik gitu. Bar turu engko wayahe matun lagi matun. Wayahe engko nenenan lagi ngeneni. Hari-hari lain ya wis nganggur turu, begitu orang dulu seperti itu. Tapi hari ini, waduh, dunia begitu sibuk, dunia begitu maju, tidak ada kesempatan lagi kita nganggur. Nek kita nganggur, tergilas oleh keadaan. Hari ini semua harus kerja, dan pekerjaan banyak, ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya ada kerjaan, saudara. Semua, ya, jangan duduk berpangku tangan, tapi kerjakan setiap waktu, mendatangkan faedah, berguna, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Yang ini untuk orang lain. Klik terus. Puji Tuhan. Yang terakhir, waktu adalah anugerah. Oleh karena waktu anugerah, maka nikmatilah. Ada waktu untuk orang lain, tapi juga perlu waktu untuk diri kita sendiri. Ada waktu ngekei orang lain cap jahe, ada waktu ya kita nikmatilah cap jahe ini, begitu. Saudara, ya. Coba baca 1, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun anugerah Allah. Jadi kita harus bersyukur, saudaraku. Nek kowe laris itu anugerah Tuhan. Ya, nek kowe diberkati itu anugerah Tuhan. Jadi sugih itu anugerah Tuhan. Semua adalah sumbernya Tuhan. Harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bisa menikmati itu anugerah Tuhan. Ya. Karena ada. Entuk ning ora iso nikmati, susah napa mboten. Ya, bersyukur kepada Tuhan, saya hidup menikmati anugerah Tuhan, ya. Sego bandeng bleng. Ya. Sego oseng-oseng 2.000-an sak bungkus bleng, saudaraku. Sego pecel bleng, ya, semua ndak ada sing nolak. Wah, mangane apa dengan apa namanya? Makanya dengan selera yang, ya, semua. Karena anugerah Tuhan. Ning ana sing duwe ning ora iso menikmati, ini susah banget. Coba kita baca Pengkhotbah 6 1-3. 1, 2, 3. Oke. Pengkhotbah 6. Ada 1, 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Terus orang yang dikaruniai Allah kekayaan, sugih mblegedu, jagat diemperi, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Ya, pengen apa wae. Jet pribadi ono, saudaraku, ya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Susah apa enggak, saudaraku? Dikei ning ora iso nikmati. Waduh, sedih, saudaraku. Ya. Itu. Apa? Dikei duwe kabeh ning ora iso menikmati. Ya. Ada banyak di luar sana, saudaraku. Di luar sana banyak. Ya. Sugih ning ora iso nikmati.
Ya liyane mangan iki dheweke kon mangan tajin tok, liyane ora entuk, itu namanya enggak dapat menikmati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Aku nek pitik nyatmoh saudaraku, sudah tidak mau menikmati nek ayam ya. Gatel. Tapi yang lain masih banyak bisa menikmati. Ya. Oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bersyukur kita diberi berkat walaupun kecil, tapi kita dapat menikmati daripada berkat gede ning orang menikmati, saudaraku. Kersa diparingi 1 miliar ning mlebu rumah sakit, 1 miliar yang kontak ngumbayar rumah sakit, kersa ora gelem pilih, ora entuk 1 miliar, awake sehat, puji Tuhan, mangan apa-apa. Teges, kodanan ora apa-apa, ya, ora masuk angin, ya, awake sehat walafiat. Saya bersyukur kepada Tuhan, 78 tahun Tuhan masih memberikan saya badan sehat. Ini juga anugerah Tuhan. Kesempatan adalah anugerah Tuhan. Sehingga semua kesempatan yang Allah berikan dalam hidup saya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan agar hidup saya berfaedah untuk orang lain. Ini adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai ini susah enggak saudaraku? Ini susah enggak? Susah saudaraku. Nek wong Jawa sumuk ora keringetan, ora ndumuk kebangetan gitu. Wah ning ora iso ndumuk saudaraku, ya. Susah kan. Enggak, ini sudah sampai loro bae. Maaf, ini enggak cukup itu tadi. Puji Tuhan. Cukup yang tadi. Jadi ada yang diberi kekayaan luar biasa, enggak menikmati, itu susah. Itu sedih. Tapi anak-anak Tuhan kita semua diberi kekayaan walaupun kecil, tapi yang penting juga kecil itu pun kita nikmati dadi daging. Amin. Dadi daging. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab itu oleh karena waktu itu anugerah, saudara harus raih. Ya, itu anugerah Tuhan. Karena waktu itu ada anugerah, ayo kita isi anugerah Tuhan ini dengan kebaikan untuk orang lain. Ya, dan juga untuk diri sendiri, karena waktu itu ada anugerah. Kita juga diberi oleh Tuhan waktu itu, diberi oleh Tuhan juga bukan mau rekoso terus, tidak, tapi juga Tuhan berikan kita anugerah waktu di mana kita boleh menikmati kelegaan. Ada duka tapi diimbangi dengan suka, ya. Jadi dalam hidup ini ayo gunakan anugerah Tuhan untuk kemuliaan Allah, untuk sesama, dan juga dinikmati untuk diri kita, karena itu juga anugerah daripada Tuhan. Tutup, puji Tuhan. Akhirnya 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang bukan yang jahat ya, yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9 dan 10 dibaca. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 9, 10. Pasalnya podo. Puji Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik kepada semua orang, kepada semua orang, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Ada satu cerita ilustrasi. Ya. Habis hujan itu biasanya jalan itu ada kerbau yang lewat gitu. Ya. Lalu berkas kerbau itu ada celowokan begitu. Itu ada airnya biasanya ya.
Lalu ada ikan di situ, ada ikan di celowokan itu. Ya. Lalu ada raja lewat, gitu rajanya lewat. Lalu ikannya ngomong, "Raja, kasih air dong. Saya udah megap-megap ini, tolong kasih air dong." Ya. Rajanya itu lihat, wah, kebetulan saya akan pergi ke negeri air. Ya, tunggu ya di situ. Nanti saya sampai di negeri air, saya kocor air dari negeri itu sampai melimpah-limpah. Ya. Si ikannya ngomong, "Raja, raja. Kalau raja ambil satu gayung, siramkan saya sekarang, saya hidup. Tapi kalau saya tunggu, air sekalipun banyak, sudah diketemukan saya di pasar ikan." Ya. Apa maknanya di sini? Pertolongan kecil saja, tepat pada waktunya. Itu lebih dari pertolongan besar yang suruh nunggu. Ya. Nunggu. Saya pernah mengalami ujian iman yang luar biasa. Saya pada waktu itu mengajar, lalu saya ajarkan kepada mereka hukum yang terutama. Kasihlah sama manusia, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pulang dari ngajar, langsung ada ujian. Di rumah ditunggu orang kosta, suami istri. Ya. Ini zaman kopong-kopong, zaman tahun 90-an saudaraku. Nek zaman saiki mungkin kosta juga sudah enggak ada, sudah ya kesehatan dah maju. Suami istri belebetan gitu semua, tangannya belebetan, kaki belebetan. Dan memang itu teman saya sekolah Alkitab. Ya, itu ada teman saya, adik kelas saya itu yang cowoknya itu adik kelas saya. Ya, ya, dia nikah, tapi kena kusta, dua-dua kena kusta. Ya udah, aman. Nah, saya ini orang nggak bisa tahan gitu-gitu, nggak bisa saudaraku. Ya, suruh lihat sing bangsa belinya gitu, aku orangnya ra iso ya tegelan saudaraku gitu. Jadi saya itu wis abad saudaraku, ya kita salami, tapi hatine rasane hatiku wah untuk dayohe mbok ayu kinyis-kinyis ngono ya enak nyawang gitu kan. Dayo kok belebetan kabeh seperti itu ya. Tapi firman Allah yang saya beritakan tadi metu ya saudaraku. Kamu baru ngomong kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, baru ngajar kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini sama manusia nih ya. Saudaraku, wadek hati saya begitu. Terus dia ngomong, "Pak, aku tak nginep nang kene 3 hari. Boleh enggak?" gitu. Lho nang apa? Karena saya minta bantuan ke pendeta gede di Solo, tapi sudah dipanggil Tuhan ya. Pendeta gede ini sudah dipanggil Tuhan. Saya minta bantuan ke sana, disemayani suruh 3 hari ya. Suruh nunggu 3 hari. Tapi aku tinggal di sana tidak boleh ya. Suruh balik gitu. Lah temanku yang aku kenal hanya kamu. Ya. Ya. Langsung istri saya terima masuk, suruh masuk. Akhirnya oleh anugerah Tuhan juga, oleh kemurahan Tuhan, mampu diberi kemampuan, saudara. Ya 3 hari kumpul wong kosta, ya aduse ya neng kamar mandiku, mangan sehidangan dengan kami. Itu kalau enggak anugerah Tuhan enggak mampu, saudaraku. Nek wis dimulaike karo Gusti Allah sik, kowe mengajarke kasih, tapi kalau kamu enggak bisa menerima orang kosta itu, apa yang kamu ajarkan itu gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Terus kami terima 3 hari kami tinggal di situ. Lulus. Amin. Lulus.
lulus menggunakan anugerah Tuhan untuk kebaikan sesama kita. Lulus di situ. Ya. Istriku nggak punya uang, tapi dia yang punya cincin. Langsung cincinnya dilepas. Jadi ini, itu istri saya. Langsung dikasihkan cincinnya. Ya. Tapi 3 bulan dia dapat cincin 3, saudara. Ada yang kasih cincin 3, itu istri saya. Kalau sudah tergerak hatinya, apapun yang dia miliki, itulah melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud di sini pertolongan kecil tepat pada waktunya. Pendeta ini suruh nunggu raentuk nenggono dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan didik kita, pertolongan kecil pun tepat pada waktunya. Itu menjadi berkat yang besar bagi sesama kita. Jangan nunggu nek wis gede, jangan nunggu nek wis sugih. Ayo, anugerah Allah diberikan hari ini. Anugerah Allah kita gunakan untuk sesama kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siap? Siap menghidupi anugerah Allah? Puji Tuhan, harus siap menghidupi anugerah Allah. Setiap anugerah yang Allah berikan untuk kebaikan sesama. Setiap anugerah yang Allah berikan juga bisa untuk kita nikmati. Yang paling penting, terimalah anugerah itu. Pemulihan, ada hidup kekal di sana. Dan hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Monggo pemusik, puji Tuhan. Kiranya renungan ini bekerja dalam hati kita, menjadikan kita orang-orang yang siap untuk menjadi saluran anugerah Tuhan. Setiap kesempatan yang Allah beri itu anugerah untuk kita lakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita pujikan komplit. Pujiannya dikomplit. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya sementara. Jadi bait pertama, hidup ini hanya sementara. Baru bait yang kedua, harus jadi berkat. Dan di sini yang biasanya itu, yang umumnya itu, umum, ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi. Jadi menurut saya seakan-akan engkau nek wis tuwa kuwi lemah, enggak berdaya seperti itu. Enggak, ayo berdoa. Kita seperti Kaleb, sampai tua masih berdaya. Amin. Masih tua masih bisa melayani Tuhan. Jadi jangan tak berdaya lagi engkau. Jangan, saudaraku. Maka itu diganti ya. Selama aku masih ada. Selama aku masih ada, aku pakai hidup untuk Tuhan. Bila saatnya nanti pulang kembali, hidupku sudah jadi berkat. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan ini. Haleluya. Pujikan dengan hati kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, jadilah ini doa dari hatimu.
Jadikan ini doa yang keluar dari hatimu. Jadikan ini keputusan ada di hatimu sampai akhir hidupmu tetap melayani Tuhan. Haleluya. Saatnya nanti aku pulang kembali. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupmu. Berdoalah, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan sebagai doa yang sungguh-sungguh keluar dari hatimu, sebagai orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan. Pakai hidupku Tuhan, selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah itu tertanam di dalam hidup kami, bukan hanya sekedar menjadi logo semata, tetapi itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh berbuat baik, kami boleh berbuat banyak untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami menyatakan bahwa benar hidup kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Yusuf Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai dengan luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Setiap waktu dimanapun dia berada, berkat-berkat yang berlimpah Engkau berikan, pelayanan-pelayanan yang luar biasa Engkau bukakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema, menjadi kehidupan dalam diri kami. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terus kita minta kemampuan yang daripada Tuhan untuk terus memampukan kita, memampukan hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Tepuk pundak kiri kanannya, yuk jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita naikkan pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu
persembahan kami Tuhan. Dan Engkau melihat setiap hati kami yang terus rindu untuk memberi persembahan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami setiap anak-anak-Mu saat ini yang rindu untuk menabur benih keuangan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau akan mengembalikan berkali lipat. Engkau Allah yang memberkati orang yang menabur dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan benih keuangan kami, persembahan kami. Berkati hamba-Mu yang memegang keuangan gereja Tuhan, taruh hati yang takut akan Tuhan untuk mengelola keuangan gereja dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung warta kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Adalah kesempatan hidup ini untuk Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan setiap harinya. Di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu hidup adalah kesempatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk hidupnya terus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan harus punya hikmat daripada Tuhan. Dan punya hikmat itu butuh proses. Tetapi melalui proses dengan tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya akan diberikan kasih karunia yang luar biasa, hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup adalah kesempatan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan pastikan saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Setiap hari Minggu jam 9, hari Kamis jam 6 sore, Biston pagi jam 4:30 pagi, dan doa intim pribadi juga untuk Crown, ibadah youth dan ibadah anak beserta dengan ibadah raya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pengumuman. Jadi Bapak Ibu, besok tanggal 22 September ada tamu Bapak Ibu dari Australia, yaitu Bapak Pendeta Lawrence. Ini beliau dari gereja Pentakosta di Australia, tetapi dia adalah pelayan misi yang melayani misi di daerah India. Jadi bukan kebetulan, saya sangat percaya bukan kebetulan jika ada kesempatan untuk hadir di besok Minggu. Jadi tidak usah khawatir karena bersama dengan penerjemah nanti Pak John yang pernah ngisi di tempat ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat. Tadi firman Tuhan katakan bahwa kita akan jadi berkat. Amin. Jadi besok hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya saudara keluarga yang sakit, diajak ke gereja, ya, didoakan, percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Pak Loren ini melayani di India, banyak yang disembuhkan, yang mati dibangkitkan juga. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak saudara mengambil kesempatan ini untuk kita melihat kuasa Tuhan. Bukan hanya melihat, tetapi juga menikmati kuasa Tuhan. Amin. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jadi besok hari Minggu tanggal 22 ada pelayan dari Australia, Bapak Lawrence, yang akan melayani di gereja kita. Saudara semua mau jadi berkat? Amin. Haleluya. Itu saja pengumuman dari saya. Banyak saudara kita hari ini tidak hadir,
Kita doakan mereka ya. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamaku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamaku lewati, Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan bagiku. Semua yang ku alami bersamaku lewati, indahnya seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini dan teramat baik. Semua ku alami bersamaku lewati, kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kalau kita hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, kita hidup, kita semua karena anugerah yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan satu kali pun, satu detik pun ketika kau punya hubungan dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamaku lewati, kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ada hari ini karena Tuhan baik, amat baik bagiku. Semua yang ku alami indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini dan teramat baik bagiku. Semua yang
Kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami beribadah kepadamu, dan kami percaya setiap penyembahan kami, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini menguatkan iman kami, mempercayai bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Karena anugerah Tuhan, kami diberikan waktu adalah anugerah yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami gunakan untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hamba-Mu yang menebur benih firman Tuhan, ditambahkan hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan, tetapi tiliklah mereka, berkati mereka, dan hadirkan mereka dalam ibadah yang akan berlangsung di gereja kita di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku di dalam Kristus, pulanglah membawa berkat ini dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu. Apapun yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Haleluya, dimatikan. Apa? Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bisa dimatikan Feby live streamingnya. Ini dia. Bapak Ibu, oleh kemurahan Tuhan, kemarin hari Senin Oma Christine bertambah usia, dan hari ini kita akan mendoakan bersama.